Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masih ada, kirain teh udah makan langsung tidur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan tamu agung, yaitu Bapak Salim Afali. Beliau datang atas undangan Dompet Duafa dan baru datang dari Sydney, kemungkinan stay di Melbourne mungkin sampai hari Rabu dan melanjutkan perjalanan lagi nanti ke Perth. Hadirin sekalian, perkenankanlah saya atas nama grup pengajian senior untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Salim yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara pengajian para senior. Maksudnya para senior ini usianya mendekati maghrib. Dan juga kepada Kang Ardisa, hatur nuhun Kang Ardisa yang telah menjemput dan mengantar Pak Salim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala kebaikan Pak Ardisa. Hadirin sekalian, tidak terasa, rasanya baru kemarin kita merayakan Idul Adha. Sekarang udah masuk di bulan Muharram, bulan yang diagungkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah bagi rekan-rekan yang akan berpuasa di tanggal 8, 9, 10 itu sangat dianjurkan sekali. Jadi pergunakanlah kesempatan ini, dan insya Allah hari Kamisnya kita akan mengadakan buka bersama bagi yang berpuasa di sini. Hadirin sekalian, ada dua pengumuman yang ingin saya sampaikan, bahwa besok hari Minggu mulai dari jam 10 sampai jam 2 siang di Konsulat Jenderal Republik Indonesia ada acara yang dinamakan Kamus Iman. Kamus Iman ini diperkasai oleh para ibu-ibu. Ini gerakan kewanitaan yang diperkasai oleh ibu-ibu di Surau, yang nanti insya Allah karena kita adalah salah satu juga cabang AMCV di Westal, di Laverton pun akan dibangun Kamus Iman. Acara besok insya Allah akan ada fashion show dan juga pengajian juga yang akan diisi oleh Pak Salim Filah. Dan juga ada bazar. Jadi yang punya waktu besok insya Allah dipersilahkan datang di Konsulat Jenderal dari jam 10 sampai jam 2 siang. Tanggal 17-nya, karena sebagian besar dari rekan-rekan kita yang menunaikan ibadah haji sudah tiba di Melbourne, jadi AMCV mengundang seluruh masyarakat Muslim Indonesia yang ada di Victoria untuk welcoming bagi saudara-saudara kita yang baru pulang menunaikan ibadah haji. Jadi itu tanggal 17 duhur bersama dan makan siang. Ya Pak Ustaz, makan siang Pak Ustaz? Makan siang? Ya. Kalau sudah duhur itu harus makan siang katanya. Tanggal 17 itu hari Minggu kan? Hari Minggu. Ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu saya serahkan kepada Pak Salim untuk memimpin acara malam hari ini. Terima kasih ibu-ibu, makanannya begitu nikmat, begitu mantap. Mudah-mudahan ini menjadi tabungan kita di yaumul akhir nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Uhayyikum bi tahiyatil islamiyyah, tahiyatin thayyibatin mubarakah. Tahiyati min indillahi, tahiyati ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di sebaik-baik tempat, di buminya yang indah. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini menjadi pemudah jalan kita ke surga. Dan mudah-mudahan duduk kita semua di tempat ini menjadi taman di antara teman-teman surga. Dan mudah-mudahan majelis kita ini seperti disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Jika berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka membaca Al-Qur'an, mengkaji makna-maknanya, mendalami pengertian-pengertiannya, maka Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka 4 keutamaan besar. Pertama, ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya, cintanya dicurah-curahkan kepada orang-orang itu. Tumpah menggenangi jiwa-jiwa mereka. Yang kedua, wa hafathumul malaikah. Malaikat-malaikat Allah menaungkan sayap-sayapnya, memohonkan ampun atas semua dosa-dosa orang yang berhimpun seperti ini. Yang ketiga, wa nazalat alaihimus sakinah, dan Allah karuniakan di dalam hati mereka ada ketentraman, ada kenikmatan rohani untuk menghadapi kehidupan. Dan yang keempat, yang paling agung, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah Subhanahu wa taala menyebut nama kita satu persatu. Nama kita disebut oleh Allah satu persatu. Kalau kita disebut oleh ketua RT di Indonesia gitu ya, ketua RW, kepala kampung, lurah, camat, bupati, sampai presiden mungkin, sebuah kebanggaan. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah Subhanahu wa taala menyebut kita, nama kita satu persatu dengan bangga kepada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Maka orang-orang yang suka bermajelis, mengkaji ilmu, mengkaji Quran adalah orang-orang yang mungkin tidak dikenal di bumi, tetapi terkenal di langit. Sebab Allah yang memperkenalkan namanya kepada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami yang bodoh dan awam hari ini diberi kesempatan untuk bertamu ke sebuah tempat yang indah di Wasal ini, dan ini mudah-mudahan menjadi silaturahim yang menjadikan Allah memanjangkan umur kita dalam manfaat, meluaskan rezeki kita di dalam berkat, dan mempertemukan kita di dalam surga yang penuh nikmat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema awal yang diberikan adalah kepada kami tentang dalam dekapan ukhuwah. Tetapi mungkin layak bagi kita malam ini, seperti tadi pembuka kita sampaikan, untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menghantarkan kita kepada makna ilah insyaallah. Hidup kita terasa panjang, bertahun-tahun kita lalui. Dan Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Benar-benar telah kami ciptakan manusia di dalam susah payah. Susah payah sejak bagaimana orang tua mengikhtiarkan mendapatkan putra. Susah payah ketika ibunda mengandung dengan berat yang bertambah-tambah, dengan payah yang semakin membuat lelah. Yang semula mendatangkan mual dan muntah,
lalu menjadi semakin berat menekuk tulang belakang kita, ibunda kita, yang semakin lama dipakai berbaring juga merepotkan, miring, pegal, terlentang, berat, tengkurap tak mungkin, dan semakin berat bertambah sampai kemudian ketika seorang ibu harus melahirkan. Pedih kontraksi yang datang bertubi-tubi, sampai perobekannya, perdarahannya, sampai ketika bayi itu lahir ke dunia, seakan seluruh tulang dilurusi, nyawa di ujung tanduk. Lalu bayi itu tumbuh dengan kesusah payahan lagi. Hanya bisa menangis, berlanjut mencoba untuk mengeja kata, dari hanya bisa berbaring, terlentang, memiringkan tubuh, tengkurap, berjalan, semuanya di dalam kesusah payahan. Tetapi ada satu karunia Allah kepada kesusah payahan itu yang disebut sebagai sifat sabar, Bapak Ibu. Betapa sabar manusia menghadapi kesusah payahan penciptaannya sehingga dia tumbuh dewasa. Maka salah satu sifat yang paling ditakjubi para malaikat di manusia adalah sabar. Di antara sambutan di dalam surga kelak kepada orang-orang yang mendapatkan surga Allah adalah kalimat para malaikat, salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera atas kalian semua disebabkan kalian telah bersabar di dunia. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kata Allah, kami menciptakan manusia dalam susah payah, lalu bersama susah payah itu Allah mengilhamkan sifat sabar, sifat yang akan ditakjubi oleh para malaikat. Kalau bertasbih, bersujud, berruku, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat tidak takjub, sebab itu juga merupakan amal yang diperintahkan Allah kepada mereka. Tetapi yang namanya sabar, menjalani kehidupan yang penuh dengan berbagai macam keruwetan ini, Allah mengatakan bahwa para malaikat akan menyambut salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera atas kalian disebabkan kesabaran kalian. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita sederhana. Dalam kepayahan-kepayahan itu, kita merasa hidup kita sesederhana doa yang kita ucapkan setiap hari, berulang kali. Apa doa terpenting yang sering kita ucapkan, Bapak Ibu? Doa terpenting yang selalu kita ulang sebanyak-banyak setiap hari. Minimal 17 kali. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Minimal 17 kali, kecuali saya yang safar kadang-kadang menjamak salat dan mengkosornya. Tetapi kita di dalam salat dirukunkan untuk membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaat, artinya kita membaca Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Terjemah ini menjadi agak muskil karena sebagian kita ketika menyebut ya Allah, hidup ini sederhana, sesederhana tunjukkan padaku jalan yang lurus, maka kita membayangkan jalan lurus itu jalan mulus. Maka kita membayangkan jalan itu jalan bebas hambatan. Maka kita membayangkan bahwa kita minta kepada Allah supaya ditunjukkan jalan di kehidupan dunia yang nyaman, yang tanpa aral melintang, tanpa onak dan duri, tanpa cabaran dan dugaan, tanpa berbagai macam ujian. Dengan segala keinginan terkabul, dengan semua yang kita mau terwujud. Bayangan kita tentang jalan yang lurus adalah jalan yang mulus. Sayang sekali kita melupakan satu makna yang diterangkan Allah di ayat berikutnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan lurus itu adalah jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Maka Quran ini, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, 6.000 ayatnya berisi kisah, 600 ayatnya tanda kebesaran Allah, 60 ayatnya muamalah, 6 ayatnya tentang hukum.
Bagian terbesar dari Quran berisi kisah, cerita. Cerita apa? Siratal mustaqim. Cerita tentang jalan yang lurus. Cerita siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita bayangkan siratal mustaqim itu lurus tidak Bu di dunia? Lurusnya adalah lurusnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara di dunia, jalan yang lurus itu adalah jalannya Adam. Pernah bersalah, khilaf, dan kesalahannya fatal. Apa itu? Dilarang mendekati pohon, ini bukan cuma mendekati, makan. Jauh sekali pelanggarannya. Tetapi Adam adalah contoh bagaimana berhasil memaknai kegagalan. Sedangkan on the contrary, ada iblis yang menjadi contoh bagaimana gagal memaknai keberhasilan. Kila dalam sebuah riwayat disebutkan, iblis sebelum diciptakannya Adam, sujud di depan Allah Subhanahu wa taala 40.000 tahun. Kita sujud 4 menit bisa vertigo ya Pak. Pusingnya luar biasa. 40.000 tahun di depan Allah dia bersujud. Maka Allah memuliakan dia, mengangkat derajatnya yang semula jin biasa menjadi di kalangan para malaikat. Iblis yang mulia. Tetapi dia gagal memaknai keberhasilan itu. Sedangkan yang namanya Adam, dia berhasil memaknai kegagalannya. Dia bersalah, dia melanggar. Tetapi kemudian dia bertobat dengan kemudian dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berhasil memaknai kegagalan seperti Adam, ternyata bagi kita manusia lebih baik daripada gagal memaknai keberhasilan seperti iblis. Kita memohon jalan yang lurus adalah jalannya Adam, jalannya Nuh, jalannya Musa, jalannya Isa, jalannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang mungkin di dunia berliku-liku dan kita rasakan semuanya. Tinggal di negeri asing, merasakan asing. Dan itulah hakikat jalan kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sosok yang dipilih oleh Allah di dalam Al-Qur'an adalah innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran. Ada Adam, ada Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran untuk menjadi cermin senantiasa bagi kita. Dan hari ini mari di dalam memaknai jalan hidup kita yang kita mohon kepada Allah, jalan yang lurus, jalannya orang yang diberi nikmat, jalan yang berliku-liku dan penuh ujian itu. Mari kita melihat apa yang disampaikan oleh Ibrahim alaihissalam, salah seorang tokoh yang dipilih oleh Allah bagi kita. Ibrahim itu yang kemudian meringkas hidup, meringkas makna hidup dengan kalimat yang ringkas, padat, penuh makna di dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-78 sampai ayat ke-82. Kajian kita insya Allah akan membahas itu. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Ibrahim ketika dia mengatakan tentang hakikat hidup ini. Hakikat hidup ini disebutkan oleh Ibrahim dalam satu. Hubungannya dengan Allah adalah alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan aku, maka dia memberi petunjuk kepadaku. Dua, kata Ibrahim, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberi makan kepadaku dan memberi minum kepadaku. Yang ketiga, kata Ibrahim, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan ketika
ketika aku sakit, Dia yang menyembuhkan aku. Yang keempat, walladzi yumituni tsumma yuhyin. Dan Dialah yang nanti mematikan aku, kemudian menghidupkan aku kembali. Yang kelima, walladzi atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumaddin. Dan Dialah yang aku harapkan dengan penuh keinginan agar mengampuni semua dosa-dosaku pada hari pembalasan. Hidup itu, kata Ibrahim, ringkas sekali, cuma 5 kalimat. Hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hidup ini dirumuskan oleh 5 kalimat ini. 1. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Allah yang menciptakan aku dan Dia memberi petunjuk kepadaku. Karunia besar bagi kita, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak sekalian, adalah karunia penciptaan ini. Betapa Allah memilihkan untuk kita penciptaan yang paling indah dalam bentuknya. Tidak ada makhluk di muka bumi yang seindah manusia. Tidak ada makhluk di seluruh isi alam yang seindah manusia. Betapa indahnya manusia itu. Seorang guru saya mengatakan, coba kau jejerkan manusia yang paling jelek dengan kera yang paling tampan. Mana yang lebih baik? Betapa indahnya manusia. Betapa agungnya penciptaan Allah tentang kita. Alladzi khalaqani. Kata Ibrahim, Dia yang menciptakan aku dengan tingkatan kejadian penciptaan yang paling menakjubkan. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dari saripati, dari tanah. Sulalatin min tin. Allah kemudian ciptakan dari mani yang memancar, kemudian menjadi nutfah. Nutfah itu Allah simpan di tempat yang sangat kokoh bernama rahim. Lalu nutfah itu membelah menjadi alaqah. Kata alaqah artinya menempel. Dia bergantung pada rahim. Lalu ketika dia bergantung pada rahim itu, tumbuh, berkembang. Yang semula hanya bulatan kecil itu berkembang ke segala arah dengan fungsi yang Allah Subhanahu wa ta'ala titahkan kepadanya. Lalu menjadi mudghah, gumpalan, yang gumpalan itu tumbuh makin besar. Lalu di dalam gumpalan itu Allah Subhanahu wa ta'ala gariskan adanya tulang. Lalu ada yang Allah perintahkan bagian mata, ada yang Allah perintahkan jadi otak, Allah perintahkan jadi tangan, Allah perintahkan jadi kaki, Allah perintahkan jadi pendengaran, Allah perintahkan jadi lisan yang akan berbicara. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tulang belulang itu bungkus dengan daging, dan daging itu kemudian dibungkus dengan kulit yang paling indah, paling halus di antara semua makhluk. Alladzi khalaqani, Allah yang menciptakan aku. Kesadaran penting yang kita bangun pertama di hidup adalah ketika kita ditanya siapa pencipta kita, kita tahu Allah. Dengan begitu indahnya, dengan begitu agungnya, dengan begitu sempurnanya. Tetapi kalau seandainya kita tidak mengisi dengan yang berikutnya, fahuwa yahdin, maka Dia memberi petunjuk kepadaku, maka penciptaan tanpa petunjuk itu pasti lebih rendah dari hewan. Manusia itu diciptakan paling indah, tetapi kalau kemudian dia tidak disertai dengan fahuwa yahdin, Dia memberi petunjuk kepadaku, dan kita tidak mengikuti petunjuk itu, maka manusia yang indah ini lebih rendah daripada binatang. Kalau di Indonesia begini Pak, ada kiai punya kambing. Itu kambing dibandingkan anaknya kiai. Ada petani dusun dititipin, milih dititipin kambing apa dititipin anak? Milih kambing. Kalau misalnya kambingnya Pak Kiai lepas kemudian menghamili kambing tetangga, apa yang akan dikatakan pemilik kambing tetangga itu?
Pak, Masya Allah, terima kasih Pak Kiai. Ya Allah, orangnya berkahi, kambingnya berkahi. Kambing saya sekarang berisi, nanti mau beranak. Terima kasih sekali. Tapi kalau anaknya yang menghamili anak, maka manusia kalau tanpa hidayah, penciptaannya begitu indah sekalipun lebih rendah daripada binatang. Lebih murah daripada binatang. Subhanallah. Sederhana sekali. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Allah, Engkau memberi ciptaan kepadaku begitu indahnya, maka yang aku harapkan berikutnya, seperti yang dikatakan Ibrahim adalah petunjukmu, petunjukmu, petunjukmu. Di Indonesia sering ada ketidakadilan jenis kelamin. Kalau toilet perempuan ada cerminnya, kalau toilet laki-laki tidak ada. Padahal laki-laki juga perlu bercermin dan berdoa ketika bercermin. Apa doa kita ketika bercermin? Nggak tahu ya Bu ya. Tapi harapannya selalu ada. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, yang dituntunkan oleh Nabi ketika bercermin adalah doa. Ya Allah, sebagaimana kau telah baguskan penciptaanku, maka baguskan pula perilakuku. Artinya penciptaan dan hidayah harus menjadi satu. Seperti kata Ibrahim, alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan aku, maka setelah penciptaan itu, hal paling indah, paling agung yang diberikan kepada seorang hamba adalah hidayah. Petunjuk untuk menjalani kehidupan ini di jalan yang diridhoinya. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Allah memberi petunjuk kepada kita. Maka petunjuk itu adalah harta yang sangat berharga. Sebab ketika kita meraih petunjuk itu, kita mempersaksikan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, aku bersaksi bahwa tidak ada yang patut disembah kecuali Engkau, sebab Engkau yang menciptakan aku. Maka dengan kalimat itu kita sedang mendaftar ke sebuah perlombaan yang Allah jadi juri sekaligus panitianya. Kalimat syahadat itu adalah tanda kita mendaftar di dalam sebuah lomba yang Allah menjadi juri sekaligus panitianya. Saya selalu menitikkan air mata membaca biografi Bunda Teresa, membaca biografi orang-orang besar yang karyanya bagi kemanusiaan begitu tinggi. Tapi saya lebih menangis membaca salah satu memoir Bunda Teresa, Come Be My Light. Di ujung dari memoirnya itu, orang yang berkarya sejak umur 17 tahun menjadi biarawati di Kalkutta, dan saya selalu cemburu terhadap amalnya. Orang berpenyakit kusta, lepra, ada di tumpukan sampah, karena di India ketika itu orang kusta itu dianggap kutukan dewa. Dibuang oleh masyarakatnya, hidupnya di dekat tempat sampah demi mudah mencari makanan sisa. Digendong olehnya, dibawa ke rumah, dimandikan, dibersihkan luka-lukanya, diobati, disuapi makannya, terus dirawat. Saya mengatakan kepada diri saya, betapa beruntungnya engkau wahai Salim kalau bisa meniru amal yang semacam ini. Betapa cemburunya kita pada amal-amal yang besar seperti itu. Tapi di akhir memoir Ibu Teresa itu saya membaca, Tuhan, di mana Engkau? Kau dan aku untuk mencarimu di antara orang-orang yang terbuang dan miskin. Umurku hampir habis, tapi Engkau belum pernah menyapaku di sana. Betapa berharganya yang namanya hidayah. Kita yang ditunjukkan oleh Allah untuk mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah orang-orang yang dituntut untuk mendaftar dalam perlombaan yang Allah menjadi juri sekaligus panitianya. Betapa berharganya yang namanya asyhadu alla ilaha illallah. Betapa berharganya menjadi orang yang sudah, oh ini hambaku yang ini sudah masuk, sudah terregister di sini sebagai peserta. Selamat datang di perlombaan yang Allah jadi juri sekaligus panitianya. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Allah yang menciptakan kita, Dia memberi petunjuk kepada kita. Betapa besar karunia, dengan petunjuk itu segala yang ada pada diri kita menjadi kebaikan. Maka dengan petunjuk itu
Ajaban li amril mu'min, kata Nabi, menakjubkan urusan orang beriman, sebab kana kullu amrihi khair, semua urusannya adalah kebaikan. Kita punya konsep tentang kebahagiaan, seperti apa kebahagiaan, tetapi Nabi mengajarkan sesuatu yang lebih tinggi daripada kebahagiaan. Apa itu? Kalau membacakan cerita dari barat untuk anak saya, endingnya selalu harus saya ubah, Pak. Karena cerita dari barat umumnya diberi ending, pangeran dan putri menikah, mereka hidup bahagia selama-lamanya. Nah, saya kalau membacakan untuk saya, anak saya begini, pangeran dan putri menikah, kadang-kadang mereka mendapat nikmat lalu bersyukur, kadang-kadang mereka mendapat musibah lalu bersabar, maka mereka kemudian meninggal husnul khotimah lalu masuk surga. Maksud saya begini, adakah manusia yang selama hidup di dunia selalu bahagia tanpa ada duka? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Sebab yang namanya duka, musibah, kekurangan, kesakitan, kehilangan, itu digariskan Allah dengan sumpah dalam Al-Quran. Walanabluwannakum. Wa, huruf wawu dalam bahasa Arab, kalau diikuti dengan wazan lanaf'alanna, itu artinya sumpah. Itu Allah bersumpah, pasti akan aku timpakan musibah kepada kalian. Nah, maka orang beriman itu konsep kebahagiaannya adalah bukan pada keadaannya, tapi sikapnya. Sama-sama kena musibah, sama-sama sakit, sama-sama menderita, sama-sama lara, sama-sama terluka, sama-sama pedih, perih, dan pedih duka. Tetapi berbeda antara yang dapat hidayah dengan yang sekedar dapat penciptaan. Kata Nabi, ajaban li amril mu'minin, menakjubkan urusan orang beriman. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Jadi yang menakjubkan bukan nikmatnya, tapi syukurnya. Alhamdulillah ya Allah, nikmat ini begitu indah dari Engkau yang memberi karunia. Dan yang indah berikutnya adalah ketika dia ditimpa musibah, dia bersabar. Dan sabarnya itu menakjubkan. 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 Dengan iman itu, dengan karunia hidayah itu, maka hidup manusia menjadi menakjubkan. Bukan cuma penciptaannya yang menakjubkan, tapi seluruh hidupnya menakjubkan. Ada dulu cerita tentang Al-Mansur Saifuddin Qalawun, seorang sultan Mamlik. Dia dari bapaknya seorang budak zaman itu, hamba sahaya. Tapi dia semangat sekali untuk membebaskan dirinya supaya menjadi manusia merdeka dan utuh. Maka setiap hari dia bekerja keras mengumpulkan uang untuk menebus dirinya. Ketika dia menebus dirinya, lalu dia menikah. Ketika dia menikah, lalu dia punya anak. Anaknya dididik, nak, jadilah orang yang paling merdeka. Siapa itu orang yang paling merdeka, wahai ayah? Orang paling merdeka adalah orang yang bisa bercita-cita menghadap Allah dengan keadaan terbaik. Lalu, apa yang terjadi? Ini bapak sama anak, pada suatu hari, sang ayah memperkenalkan bahwa di dunia ini banyak ketidakadilan, di dunia ini banyak masalah. Kalau engkau menjadi orang yang membela yang lemah, kalau engkau menjadi orang yang membela yang tertindas, kalau engkau kemudian mendamaikan manusia, engkau akan mati dengan cara yang paling indah. Nah, untuk itu mari kita beli kuda, katanya. Untuk apa ya? Untuk mengantarkan kita pada kematian terbaik dan kematian terindah. Beli kuda yang paling bagus, nak. Pergi ke pasar beli kuda, Pak. Dibayar, kas, pulang. Tetangga mencemooh semua. Kata tetangganya, buat apa beli kuda kalian ini? Orang miskin beli kuda bagus-bagus. Buat apa? Kata yang bersangkutan, untuk mengantar kami mencari kematian terindah. Ya, orang kecil ngomongnya orang muluk-muluk amat. Kata bapak dan anak itu, kami tidak tahu ini rahmat atau musibah, tapi kami selalu merasa yang dari Allah itu baik adanya. Lalu kuda itu dilihat sama tetangga, wah, hebat banget ini kuda, bagus banget. Harganya pasti mahal. Oh, berapa kalian habiskan? Kata si bapak dan si anak, tabungan seumur hidup. Wah, dahsyat kudanya, mantep. Yang semula mencemooh tiba-tiba memuji begitu melihat kudanya. Dan kemudian mereka lagi-lagi mengatakan, kami tidak tahu ini rahmat atau musibah, yang jelas yang datang dari Allah pasti baik. Dikasih makan,
dengan baik. Kata si bapak, nak ini kuda kasih makan yang baik, pijitin kalau perlu gitu. Sampai satu hari, satu palang kandang kudanya patah, kuda itu hilang. Hilang. Tetangga-tetangga datang, kenapa? Kudanya hilang. Senyum, kudanya hilang. Kata tetangga, celaka kalian, tabungan seumur hidup jadi kudanya hilang. Habislah kalian sekarang. Kata bapak dan anak itu sambil tersenyum, kami tidak tahu ini rahmat atau musibah. Pasti yang datang dari Allah itu baik. Kata si bapak dan si anak, kita nabung nak, kita beli kuda lagi besok gampang. Oh iya pak. 3 hari kemudian, ada suara yang bersaut-sautan, ringkik-ringkik bersaut-sautan di kandangnya. Kaget dilihat apa yang terjadi, ternyata kuda yang kemarin pergi melarikan diri itu, pergi ke stepa luas, mengumpulkan teman-temannya, diajak ke situ semua. Kenapa? Karena si kuda ini merasa di kandang si bapak ini, dia mendapatkan perawatan terbaik, makanan terbaik, servis terbaik. Jadi diajak teman-temannya yang paceklik di stepa, dibawa ke situ. Maka hari itu, yang tadi kehilangan 1 kuda, mendapatkan kira-kira 40 kuda. Bapak si anak, ya sekarang punya kuda banyak. Masya Allah, dikasih makan lagi. Tetangga-tetangga heran lagi, ya kalian kok sekarang jadi kaya raya begini, punya kuda banyak banget. Kata si bapak dan si anak, kami tidak tahu ini rahmat atau musibah. Yang penting, yang datang dari Allah itu pasti baik. Next day, hari berikutnya, si anak nyobain naik kuda. Dibanting sama kuda, kakinya patah. Kaki si anak itu patah. Tetangga-tetangga berkunjung, ya kudanya memang gak beres semuanya. Tuh kan kaki anakmu patah gitu. Kata si bapak dan si anak, semua yang datang dari Allah baik, Pak. Meskipun ini kaki patah. Hari berikutnya ada hulu balang kerajaan beserta perekrut pasukan datang. Untuk apa? Perang saudara dengan negeri tetangga. Kata si bapak kepada si anak, nak mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari yang semacam ini. Ini perang konyol. Enggak patut kita menghantarkan nyawa untuk yang seperti ini. Iya pak. Begitu petugas datang ke situ, ini kenapa nih? Kakinya patah pak. Oh ya sudah, saya coret. Berarti kamu enggak bisa ikut perang. Tetangga semuanya anaknya yang muda-muda tarik ikut perang ke garis depan. Tetangga-tetangga yang kemarin menyedihkan anak yang kakinya patah itu datang, ya Allah nak, beruntung kamu kakimu patah nak, katanya. Kami kehilangan anak semuanya, tapi kamu tetap di sini karena kakimu patah. Kata si bapak dan si anak, kami tidak tahu ini rahmat atau musibah, tapi semua yang datang dari Allah itu baik gitu. Lalu hari berikutnya datang berita dari garis depan. Semua anak muda yang dikumpulkan di situ mati di garis depan. Maka menangislah seluruh kampung gitu ya. Kemudian si bapak dan si anak menasbak seluruh kampung. Kita tidak tahu ini rahmat atau musibah. Yang datang dari Allah pasti baik. Terus seperti itu. Maka kemudian mereka akhirnya pada waktu itu pasukan Mongol menyerbu. Pada tahun 1258 kejadiannya. Pasukan Mongol menyerbu dan si bapak gugur dalam penyerbuan itu. Si anak mendapat musibah itu dan mengatakan, kami tidak tahu, semua yang datang dari Allah baik. Si anak dijual sebagai budak, berpindah-pindah tangan sampai akhirnya ke Mesir. Dalam cerita nanti kita tahu Al-Mansur Saifuddin Qalawun yang semula budak itu jadi sultan. Dan sepanjang hidup dia punya prinsip, semua yang datang dari Allah baik adanya. Semua yang datang dari Allah baik adanya. Allah khalaqani fahuwa yahdin. Allah yang menciptakan kita dan dia memberi petunjuk kita untuk hidup dengan hidayah ini. Hidup yang paling indah. Dengan iman. Iman adalah cara kita memandang hidup. Iman adalah cara kita bersikap atas hidup. Iman adalah cara kita untuk kemudian menatap masa depan dengan penuh cerah. Ini satu ayat gak selesai-selesai. Lanjut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lanjut ini. Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin.
Dan kata Ibrahim, hakikat hidup yang kedua adalah Allah lah yang memberi makan aku dan memberi minum kepadaku. Mari kita camkan kalimat Ibrahim ini. Allah yang memberi makan kepadaku dan dia pula yang memberi minum kepadaku. Jangan coba-coba merebut apa yang menjadi tanggungannya Allah ini. Karena kalau kita mengatakan saya yang kasih makan anak istri, maka Allah akan serahkan. Ya sudah sana, kamu kasih makan sendiri. Maka betapa mengerikan hidup yang kemudian tanggungan atas rezeki itu diserahkan kepada kita. Seperti Ibrahim, apa yang dikatakan Ibrahim? Allah yang memberi makan kepadaku dan dia juga memberi minum kepadaku. Bukan bapak kita, bukan ibu kita, bukan diri kita, tapi Allah yang menanggung semuanya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi kecuali Allah menanggung rizkinya. Ada yang tanya, ada enggak hubungannya kerja dengan rizki? Nanti dulu. Rizki ditetapkan Allah sebelum Allah menciptakan waktu. Ditulis di Lauhil Mahfuz yang suci. Bagi kita masing-masing disediakan jaminan hidup oleh Allah sampai batas waktu yang ditentukan. Kalau kita bekerja itu apa? Guru saya, Allah yarham Kiai Haji Mu'tamid Khalil, suatu hari memberi nasihat. Salim, nanti kalau kamu besar jangan jadi pegawai negeri. Bahasa Malaysia jangan jadi kaki tangan kerajaan. Jangan jadi pegawai negeri. Saya kaget di nasihat itu. Kenapa guru? Karena pegawai negeri itu rezekinya bisa diduga. Sedang bertakwa itu wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezekinya tidak bisa diduga-duga, datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Saya garu-garu kepala dinasihatin begitu. Oh kalau begitu ceritanya berarti kesimpulannya bukan salah jadi pegawai negeri, bukan salah jadi pegawai swasta yang tetap gaji swastanya, bukan. Yang salah ada mentawakalkan bahwa rezeki kita itu gaji kita. Menganggap bahwa satu-satunya rezeki kita adalah dari pekerjaan kita. Itu kesalahannya. Karena orang bertakwa itu rezekinya dari jalan yang tidak diduga-duga. Tugasnya adalah bekerja, maka dia bekerja mempersembahkan yang terbaik untuk Allah. Karena itu ibadah, bekerja itu ibadah. I'mal ala Daud syukran. Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur. Wa qalilan min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur dengan bekerja yang ihsan. Bukan cuma itqan. Itqan itu profesional, sesuai job desk. Itu namanya itqan. Kalau ihsan, itu melampaui ekspektasi orang yang mempekerjakan. Nah, kita bekerja itu diwajibkan untuk ihsan, untuk berbuat melebihi apa-apa yang diharapkan. Dan itu bekerja, tetapi jangan kita merasa rezeki kita satu-satunya dari jalan bekerja itu. Ada yang pernah tindak haji atau umroh, pergi haji atau umroh? Sudah sa'i antara Safa dan Marwah lalu kemudian minum air Zam-Zam kan? Pertanyaannya begini, dulu Hajar ditinggalkan oleh Ibrahim alaihissalam membawa bayi yang masih merah di tanah padang tandus gersang tanpa harapan hidup itu, tidak ada air, tidak ada bekal yang mencukupi, tidak ada orang untuk dimintai tolong, lalu kemudian bekalnya habis, airnya tak ada lagi, air susunya kemudian tidak keluar, bayinya Ismail mulai menangis menyayat hati. Apa yang dilakukan Hajar? Naik dia ke Bukit Safa. Lihat ke atas adakah orang, lihat ke bawah adakah air. Lari ke Marwah, balik ke Safa, lari ke Marwah, balik ke Safa, lari ke Marwah, sampai di Marwah 7 kali berulang-ulang. Pertanyaannya, di mana air Zam-Zamnya muncul? Menurut sejarah, di mana air Zam-Zam muncul? Di kakinya Ismail. Kalau saya yang jadi Hajar, komplain pertama saya kepada Allah, protes saya pertama kepada Allah mungkin bunyinya, ya Allah, enggak dari tadi loh ya. Sudah bolak-balik Safa dan Marwah, airnya munculnya di kaki Ismail. Itu orang bertakwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Tugas kita bolak-balik antara Safa dan Marwah. Air Zam-Zam ditaruh di mana terserah Allah naruhnya. Dan seringkali alladzi yut'imuni wa yaskin. Dia yang memberi makan kepadaku dan memberi minum kepadaku. Sahabat-sahabat saya di Indonesia sering merasa rezeki itu gaji. Enggak juga. Rezeki itu angka uang nominal yang kita terima. Enggak juga. Banyak orang yang gajinya besar, rezekinya kecil di Indonesia. Gaji 100 juta per bulan. Tapi rezekinya dikurangi oleh Allah. Sudah sangat dikurangi oleh Allah. Mau minum manis, jangan Pak, diabetesnya Pak. Mau makan yang gurih, jangan Pak, kolesterolnya Pak. Mau makan yang asin, Pak, hati-hati loh.
Itu orang meskipun uangnya banyak sudah dikurangi rezekinya sama Allah. Di Jogja ada pengusaha rumah makan, Bu. Omsetnya per bulan ratusan juta. Dan keuntungannya marginnya tinggi. Tapi seumur hidup nggak bisa tidur di kasur. Kalau tidur di kasur katanya punggungnya sakit. Maka tidurnya di tikar. Jadi meskipun penghasilnya jutaan per bulan, tetapi dia itu rezekinya rezeki tikar, bukan rezeki kasur. Apalagi spring bed. Ini jauh lagi, kita ke arah yang lebih jauh. Saya baca tentang cerita mergernya American Airlines sambil tertawa. Dan semakin menyadari hakikat betapa rezeki itu bukan yang kita punya. Salah satu komisaris dan juga sekaligus pemegang saham di American Airlines itu seseorang yang punya fobia terhadap ketinggian. Seumur hidup belum pernah naik pesawat. Padahal punya pesawat ratusan unit. Jadi memang rezeki ini bukan soal punya apa. Rezeki itu soal menikmati apa. Mungkin ini tidak berlaku di sini, tapi di Jogja masih berlaku. Saya punya teman namanya Dwi Budi Utomo. Dia itu nggak punya mobil, tapi rezekinya rezeki mobil, Bu. Setiap hari ada yang nawarin, Pak Dwi tolong pakai mobil saya seneng ya kalau dipakai sampean. Soalnya kalau dipakai sampean tuh berkahi. Tolong dipakai mobil saya ya gantian, besok punyanya Pak ini, besok punyanya Pak ini. Antri orang makaikan mobil kepada beliau. Yang punya mobil ngapain ke kantornya naik apa? Ngontel naik sepeda. Karena sudah kena diabetes, perlu diet, jadi naik sepeda. Saya bilang masuk akal, rizki itu bukan dipunya, tapi apa yang dipakai, dinikmati. Coba begini Bu, kalau ada orang bekerja seumur hidup, mengumpulkan uang, di depositonya terkumpul, misalnya 100 triliun rupiah. Besok pagi dia meninggal, itu 100 triliun punya siapa? Itu 100 triliun rizkinya siapa? Jelas bukan rizkinya yang bekerja. Mungkin anak istrinya, mungkin juga tetangga, mungkin Allah punya cara untuk mengantarkan rizki itu ke tempat yang seharusnya. Maka Imam Ghazali mengatakan, kamu mungkin tidak tahu di mana rizkimu, tapi rizkimu tahu di mana engkau. Kalau dia di langit, Allah perintahkan turun untuk menemuimu. Kalau di lautan, Allah perintahkan muncul untuk menemuimu. Kalau ada di daratan, di dalam bumi, Allah perintahkan timbul untuk menemuimu. Sebentar, mana yang lebih jauh perjalanannya? Kita menjemput rizki atau rizki menuju kita? Lebih jauh mana? Yakin Mbak? Begini, kita waktu kecil di Indonesia diajarin lagu, cicak-cicak di dinding. Kalau saya jadi cicak, saya akan protes sama Allah. Salah desain ya Allah. Kenapa kok salah desain? Saya bisanya cuma diam-diam merayap, tapi rizki saya, makanan saya bisa terbang kemana-mana. Gimana saya makan coba? Tapi tugasnya cicak memang cuma diam-diam merayap, yang datang cicak apa nyamuk? Nyamuk, datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap kok. Jadi yang datang rizki atau kita? Rizki. Bu, saya di Jogja. Ada garam yang diperintahkan Allah untuk mengasinkan lidah saya pada suatu hari. Garam itu dari mana? Dari lautan. Di seberang utara Pulau Madura. Memukul-mukul pantai airnya, dialirkan oleh petani garam di Bangkalan, masuk ke daratan, ke tambak-tambaknya. Setiap hari digaru, dikeringkan, lalu ketika kering dimasukkan ke karung, diangkut ke pabrik, dimurnikan lagi, diisi zat-zat yang dibutuhkan tubuh kita, dikemas, diangkut pakai truk ke Jakarta lewat jembatan Suramadu, yang baru itu, dari Jakarta didistribusikan lagi balik ke Jogja. Di Jogja kemudian dari gudang induknya pergi ke pasar besar, dari pasar besar dikulak oleh pedagang pasar kecil, dijual ke pemilik warung di samping rumah saya. Lalu pemilik warung itu beli, istri saya belanja pada suatu pagi ke warung itu, lalu dipakai untuk masak. Sampailah garam itu dengan penuh syukur, ya Allah, tugasku sudah selesai. Aku kau perintahkan untuk mengasinkan lidahnya Salim Afillah. Aku sudah sampai, ya Allah. Panjang sekali perjalanannya, padahal saya cuma jalan dari tempat tidur ke ruang makan. Kata istri saya, Mas, makan Mas sudah siap. Iya, saya jalan dari ruang tidur ke ruang makan. Garam itu datang dari lautan di sebelah utara Madura, dengan cara yang luar biasa. Alladzi yut'imuni wa yaskin. Siapa yang memberi makan kita, memberi minum kita? Allah. Betapa jauhnya jarak yang harus ditempuh rizki untuk menuju kita dibandingkan kita menjemput rizki itu. Betapa besar kasih Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yut'imuni wa yaskin. Dia yang memberi makan kita, dia yang memberi minum kita. Indah sekali. Makanya
Kalau di Indonesia kemarin, cita-cita besar itu penting nggak? Punya ini, punya itu. Punya ini, punya itu kalah penting dibanding jawaban kita. Kita minta berdoa sama Allah, minta apa Bu? Minta apa aja kan sama Allah ya. Tapi kita sering lupa bahwa kita bakal ditanyai tentang apa yang kita minta. Dulu waktu kecil minta uang sama ibu, Bu minta uang 5.000. Apa pertanyaan pertama ibu? Buat apa? Nah kita sering minta sama Allah tapi lupa bahwa kelak Allah juga bakal tanya buat apa gitu. Iya enggak? Lupa kita kalau kita bakal ditanya sama Allah buat apanya itu loh. Enggak kita jawab, jawabannya kok enggak kita siapkan. Padahal kalau kita bisa menyiapkan jawaban sejak di dunia, di akhirat urusan kita lebih ringan. Karena pertanyaan yang lebih detail akan ada di akhirat. Tapi kalau sudah siapkan jawaban sejak di dunia, nikmat Bu. Saya waktu menikah, tahun 2004. Menikah, kemudian ngontrak rumah di Jogokaryan. Ngontrak rumah di Jogokaryan, saya bilang sama istri saya sementara ngontrak dulu nggak apa-apa, maaf mas belum bisa nyediain rumah, kontrakannya juga sempit kecil gini. Nggak apa-apa mas, ngontrak seumur hidup juga nggak apa-apa. Hah? Beneran? Iya mas. Kamu nggak pengen punya rumah? Bukan nggak pengen mas, tapi nggak punya rumah kan nggak dosa mas. Iya juga ya. Maksudnya gimana? Yang dosa itu kalau nggak sholat mas, kalau nggak punya rumah nggak dosa mas. Saya bilang, ya Allah tabarakallah, kalau semua istri di Indonesia kayak kamu, bebas korupsi dek gitu. Dia kona'ah betul gitu, nikmat hidup sama dia. Sampai satu hari di rumah kami itu tiap Rabu, Jumat, Ahad ada anak kecil ngaji Pak. Di rumah kami yang kontrakan itu ada anak-anak kecil ngaji. Satu hari anak-anak kecil itu ngambil krayon, ngambil apa, pewarna gitu ya, ngorek-orek tembok, gambar macam-macam di tembok gitu. Pas pada saat landlordnya, pemilik rumahnya datang. Nah ketika pemilik rumahnya datang, marah-marahlah dia. Kenapa? Rumah saya kok jadi begini, berantakan, dicoret-coret nggak karuan. Anak-anak yang ngaji itu diusir pulang. Istri saya menangis. Ya Allah, lawang cuma anak-anak gambar saja loh, berekspresi. Besok kan temboknya dicat lagi juga bisa, gitu aja kok dimarahin, kasihan. Nah ketika istri saya nangis itulah, saya berdoa, ya Allah kalau memang punya rumah itu baik ya Allah. Bisa anak-anak itu ngaji tanpa harus diusir-usir dan dimarahi kalau ngorek-orek tembok ya Allah. Kalau begitu kami gak keberatan dikasih rumah ya Allah. Sebulan kemudian Pak, saya pulang dari kerjaan relawan masjid, waktu itu ada banjir Bojonegoro. Saya pulang jam 3 malam, dikasih tahu sama istri, itu ada yang di pinggir jalan itu nawarin rumah yang gede itu loh, yang besar itu loh. Ah masa iya? Tapi nanti ba'da subuh kita lihat. Oke, ba'da subuh dilihat. Begitu saya datang, apa kata pemilik rumah? Ya Allah Mas Salim, saya tuh sudah nunggu-nunggu pengen ketemu Mas Salim. Ini rumah pokoknya yang beli harus Mas Salim. Saya kaget. Loh Bu, maksudnya gimana kok harus saya? Pokoknya saya pengennya ini rumah yang beli Mas Salim. Saya senang kalau yang beli Mas Salim bisa dipakai ngaji, bisa dipakai macam-macam. Saya dapat pahalanya toh Mas Salim. Tolong dibeli ya Mas Salim, ini sudah ditawar itu harganya sekian. Saya dengar harganya itu merinding gitu. Hah? Gitu. Terus gimana Bu? Ya monggo Mas Salim punyanya berapa ini tolong dibeli. Bu, itu saya sepertiganya baru punya sepertiganya dari harga yang Ibu sebut itu. Enggak apa-apa, sepertiganya saya terima dulu. Mas Salim besok langsung pindahin sini, tolong ditempatin. Nanti yang 2/3 kapan-kapan kalau sudah dari si gampang. Saya bilang ya Allah. Bu, saya bingung ini Bu, jangan bingung Mas Salim itu. Udah pakai buat ngaji anak-anak, seneng saya kalau ini rumah dipakai ngaji anak-anak. Udah beli. Waktu itu juga saya, istri saya, anak saya naik motor. Kalau di Indonesia ada motor kecil namanya Honda Beat Pak. Itu tetangga-tetangga sudah komentar Mas Salim itu menyakiti motor. Itu motornya kalau bisa protes-protes. 3 orang gede-gede naik motor kecil gitu. Tapi istri saya bilang nggak punya mobil tuh nggak dosa Mas, santai aja. Itu suara orang biarin aja. Kita naik motor mah enjoy. Nggak ada kendaraan yang bisa semesra motor. Kalau naik motor kan bisa begini katanya. Nah, naik mobil nggak bisa katanya. Iya. Oh iya ya, ya. Tapi satu hari istri saya nangis lagi. Kenapa? Tetangga sebelah rumah itu mulai cidarah umur 65, harus hemodialisis. Karena gagal ginjal, gagal fungsi ginjal. Istrinya umur 65, suaminya 67. Diantar naik motor pada suatu hari kehujanan.
Istri saya nangis, kasihan ya Allah, cuci darah kehujanan padahal tadi butuh transfusi macam-macam, lagi lemas kehujanan. Nah, ketika istri saya nangis itu saya juga berdoa lagi. Ya Allah, kalau punya mobil itu baik ya Allah, bisa untuk ngantar tetangga cuci darah ya Allah. saya nggak keberatan dikasih mobil. Sebulan kemudian, Bu, kami punya 30 dusun binaan di lereng Merapi. Ini dusun-dusun pedalaman yang mereka memang sangat haus dengan bimbingan agama. Di sana, kalau ngisi pengajian itu, naik mobilnya Pak Fani, teman saya, kemudian jalan kaki naik ke atas gitu. Ke atas. Aduh, satu hari tiba-tiba ada seorang warga kampung situ yang kemudian, Pak Salim, ada mobil yang harus Pak Salim beli. Saya bilang, kok saya lagi? Pokoknya ini harus Pak Salim yang beli, soalnya Pak Salim harus tanggung jawab loh. Tanggung jawab apa? Apa salah saya? Ini mobil punyanya pendeta yang kemarin membina di sini. Gara-gara Pak Salim kesini sering ngisi pengajian, dia nggak laku. Jadi Pak Salim harus tanggung jawab, beli mobilnya biar jadi mu'alaf mobilnya katanya. Logikanya itu. Akhirnya kemudian kebeli juga. Dan sampai sekarang alhamdulillah mudah-mudahan istiqomah jadi dipakai untuk ngantar tetangga yang cuci darah itu. Karena itu jawabannya gitu. Itu jawabannya. Jadi kalau kita menyiapkan jawaban mudah. Nah, cerita lagi tentang yang di pegunungan itu. Kami satu hari merasa dengkulnya kok semakin sakit, lututnya kok semakin nggak kuat. Karena kita ngisi pengajian sampai ke 4 km dari ke 4 puncak, mobil diparkir, kaki naik ke sekitar 3,5 km dan 3 km dari puncak itu. Lama-lama kok makin tua kayaknya makin nggak kuat ya naik ke gunung ya. Saya ngomong sama Sani, iya, lah gimana? Kita bikin pesantren di sini sekuatnya semampu kita apa adanya untuk membina anak-anak sini sendiri biar jadi ustadz dan ustadzah, mereka yang nanti akan membina masyarakat di sini sendiri. Setuju, punyanya berapa bantingan, plek adanya uang segini belikan tanah sedapatnya gitu. Dapat Pak, tanah, pasir, nggak pernah bikin proposal, nggak pernah bikin cari bantuan dana itu nggak pernah. Satu hari saya duduk-duduk di kantor Proyomedia, di kantor penerbitan kami, tiba-tiba ada teman lama datang, Pak Salim katanya mau bikin pesantren ya. Kok tahu? Saya nggak cerita-cerita. Iya tahu. Saya boleh nggak kebagian pahalanya? Sebentar, ini ceritanya gimana? Kata dia dapat ya amanah dari sebuah yayasan, ada uang 2,5 miliar rupiah, harus berwujud sebuah pesantren pembinaan dai di lereng gunung. Dia sudah nyari keliling Indonesia nggak dapat lokasi yang pas dan pelaksana yang pas. Lalu begitu mendengar kami, Salim, ini kayaknya cocok, nyambung. Kami periksa yayasannya aman, tidak ada persoalan, uangnya bukan uang perusahaan hitam, bukan apa, bukan uang cuci uang, bukan money laundering dan macam-macam. Oke, beres semuanya, setuju. Gak pernah bikin proposal, saya nangis dengar itu. Ya Allah, betapa Engkau maha kaya. Kalau kita sudah menyiapkan jawaban, mau buat apa? Itu mudah bagi Allah mendatangkan makhluknya, mendatangkan rizkinya, ringan sekali. Alladzi yut'imuni wa yaskin. Allah yang beri kita makan, Allah yang beri kita minum. Kita bekerja untuk ibadah, tunjukkan ibadah sebaik-baiknya kepada Allah. Soal di mana Allah meletakkan rizki, itu terserah Dia. Kejutan-kejutan besar di dalam hidup kita. Habis waktunya. Oh belum? Yang ketiga, oke. Yang ketiga kata Ibrahim, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Hakikat ketiga adalah nggak ada orang yang sehat selama hidup, pasti akan mengalami sakit, cobaan, ujian, musibah. Tapi apa kata Ibrahim di sini? Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, Allah yang menyembuhkan saya. Ini kata para ulama tafsir, sangat beradabnya, sangat bertata keramanya Ibrahim kepada Allah. Adab itu setingkat di atas hakikat. Adab itu setingkat di atas hakikat. Maknanya begini, hakikatnya apa sih? Yang bikin sakit siapa? Yang kuasa mendatangkan sakit dan penyakit memberikannya kepada kita siapa? Allah juga kan? Harusnya kalimat Ibrahim, kata ulama mufassirin, harusnya kalimat Ibrahim, kalau sesuai hakikat bunyinya, ketika Allah membuat aku sakit, maka Dia juga yang menyembuhkan aku. Tetapi yang namanya para nabi, orang-orang mulia itu selalu sopan kepada Allah. Mereka tidak mengatakan, dan ketika Allah membuatku sakit, maka Allah menyembuhkanku. Tidak, kata Ibrahim, ketika aku sakit. Dia tidak menyebut siapa subjeknya yang bikin dia sakit. Ketika aku sakit, Allah menyembuhkanku. Artinya
Setiap Allah memberikan sebuah kesulitan, Allah juga yang akan menjadikan jalan keluar. Setiap Allah memberi kita musibah, maka Allah juga akan memberikan kita karunia besar lewat musibah itu. Mukmin itu jangankan kok musibah yang besar-besar, tertusuk duri saja, kata Nabi SAW. Maka setiap seorang mukmin hatta tertusuk, tidaklah kemudian dia itu kecuali keadaannya satu, naik derajatnya satu tingkat karena tertusuk duri itu, diampuni dosanya, dan kemudian dia mendapatkan ganti lebih baik daripada kehilangannya. Diampuni dosa, diangkat derajat, mendapat ganti yang lebih baik daripada musibahnya. Kita pending, insya Allah kita masuki salat isya. Jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.